Kemiskinan sama kemiskinan ekspor impor, terus perdagangan internasional, sama ketimpangan pendapatan. Apa materi yang pernah kau bawakan? Kemiskinan. Kemiskinan. Kemiskinan ya. Pertanyaan pertama, apakah kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara mampu memberikan dampak terhadap perekonomian negara tersebut? Jika dia mampu, seperti apa? Dan jika tidak, seperti apa? Perdagangan internasional, Pak. Bukan. Tunggu, perdagangan. Pedagang kaki lima. Tunggu, Pak. Perdagangan internasional. Bisa suaramu? Bisa ulang, Pak? Tidak ada pengulangan. Apakah perdagangan internasional itu mampu memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Tergantung. Tergantung, Pak. Kalau misalnya kan perdagangan internasional itu dampaknya itu tergantung dari apa barang atau jasa yang kita jual atau diperdagangkan kepada negara lain. Dampaknya dapat memberikan suatu negara keuntungan dari jual beli barang atau jasa di internasional. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara suatu negara dalam mengatasi ketimpangan dan distribusi pendapatan? Atau seandainya Anda adalah orang yang diberi kuasa untuk membuat satu kebijakan, apa langkah yang akan Anda lakukan dalam mengatasi ketimpangan dan distribusi pendapatan? Silakan. Dalam mengatasi ketimpangan dan distribusi pendapatan itu, pemerintah bisa kayak menerapkan kayak kebijakan fiskal dan moneter. Kan kalau kebijakan fiskal itu kan adalah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan, pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Terus kebijakan moneter juga itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Nah, disitulah peran pemerintah untuk menstabilkan inflasi. Kalau misalnya di kebijakan fiskal sendiri kan ada pajak. Nah, pajak ini kan kalau misalnya pajak yang dikenakan pada orang kaya itu lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Nah, itu bertujuan dan itu dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Terus ada juga sumber itu, terus ada juga kalau di kebijakan moneter sendiri itu kan mengatur suku bunga. Nah, suku bunganya itu kalau suku bunganya rendah itu dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian karena banyak yang mau berinvestasi. Nah, itu dapat mengurangi salah satu bentuk untuk mengurangi kemiskinan. Dapat skip dulu, Pak. Kemudian ada juga kalau di kebijakan fiskal itu bisa memberi ada kebijakan fiskal itu, nah itu ada anggaran pemerintah kayak biaya belanja
pemerintah, belanja negara itu bisa kayak berikan subsidi. Nah itu bisa membantu kemiskinan yang ada di suatu negara karena dia berikan subsidi kepada masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kebijakan fiskal tadi terkait apa? Kebijakan fiskal itu terkait pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Termasuk pajak? Iya. Iya. Ya, Termasuk pajak. Instrumennya pajak. Instrumennya pajak. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Anda ketika pemerintah menetapkan 12% pajak ini? Pandangan Tahu saya, kan? Ya. Nah, Kalau untuk pandangan saya kan saya sudah nonton kalau ternyata pajak 12% itu untuk pajak kayak rumah mewah. Maksudnya dia tidak terlalu memberikan pengaruh pada masyarakat yang miskin. Dia bisa masyarakat biasa lah. Karena dibilang pajak 12% ini diambil dari pajak kayak mobil mewah, terus rumah mewah. Nah itu yang dipajaki 12%. Jadi menurut saya tidak terlalu mempengaruhi. tidak mempengaruhi ya? Tidak terlalu lah. Tidak memberi dampak. Iya. Ada dampaknya tapi tidak besar. Iya, tidak besar. Gitu. Kira-kira kenapa pemerintah harus menaikkan pajak? Karena pemerintah kan bertugas untuk tunggu Pak. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mengendalikan inflasi. Nah, tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan pajak itu untuk yaitu mengendalikan inflasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Ya. Jadi kalau pajak mahal tidak apa-apa. Kalau pajak Mahal. Kalau pajak mahal, sebenarnya Pak jawabannya tidak mutlak begitu. Kalau misalnya pajaknya mahal itu bagus, terus pajaknya rendah itu tidak bagus karena tergantung dari kondisi ekonominya. Jadi kan pemerintah sudah melihat bagaimana di suatu negara itu harus tidak mereka naik pajak karena melihat kondisi ekonomi. Mereka melihat kondisi ekonomi, mengapa mereka menaikkan pajak, yaitu karena mereka melihat kondisi ekonomi di negara tersebut. Harus tidak mereka menaikkan pajak. Oh, jadi kalau bagus kondisi ekonomi boleh dinaikkan. Ya. Kalau masih jelek-jelek ya jangan dinaikkan. Masih kurang lah gitu. Kondisi ekonominya belum stabil. Skip. Bagaimana cara tadi ketimpangan distribusi pendapatan sudah ya? Sudah. Bagaimana cara atau langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi inflasi yang terjadi di suatu negara? Langkah yang dilakukan untuk mengatasi inflasi di suatu negara. Ya, langkah yang dilakukan yaitu pakai kan tadi ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, pemerintah di situ berperan penting untuk memberikan kebijakan-kebijakan. Contohnya tadi kayak pajak, terus kalau di moneter sendiri itu suku bunga atau jumlah uang yang beredar. Nah, langkah-langkahnya itu dari pajak kan pajak terbagi jadi dua lagi, ada pajak ekspansif dan pajak kontraktif. Itu makanya kalau di pajak ekspansif, kalau di kebijakan fiskal ekspansif itu kan dia meningkatkan belanja, terus dia menurunkan pajak. Nah, kalau di kontraktif itu dia menurunkan mengurangi belanja, terus dia menaikkan pajak.
Nah, mungkin di kebijakan fiskal dan moneter itu peran pemerintah untuk mengatasi itu Nah, inflasi. sekarang di kebijakan moneter ya. Oke. Kalau suatu negara kebijakan moneter berkaitan dengan apa? Berkaitan kebijakan moneter berkaitan dengan uang dan suku bunga. Uang dan suku bunga. Oke. Suatu negara pasti ada utangnya. Iya. Ya. Ya. Pada saat jatuh tempo utangnya, maka tentu harus dibayar. Kira-kira pada saat jatuh tempo utang dan harus dibayar, dan ternyata negara tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membayar utangnya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini negara nih ada utangnya, dia harus bayar. Jatuh tempo sudah jatuh tempo harus bayar. Ternyata uangnya tidak cukup untuk melunasi utang pinjamannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Menerapkan kebijakan moneter, kayak mereka merendahkan suku bunga, terus nanti dapat pertumbuhan. Gimana Pak? Kalau tidak cukup uangnya, tunggu dulu, bilang. Tapi sudah jatuh tempo Pak, ini bagaimana caranya tuh kalau misalnya jatuh tempo baru uangnya tidak cukup? Nah, pertanyaan terakhir saya. Okay. Tahu sekarang ada lagi viral tuh laut dipagari bambu-bambu? Tidak. Laut dipagari Bambu-bambu. Di mana? Di Tangerang. Lagi viral tuh di berita. Tidak tahu. Nah, sudah. Kalau tidak tahu, tidak usah dijawab. Saya akan nggak mau bertanya ke sana kalau tidak tahu. Apa bertanya ke sana? Nah, terakhir terkait dengan materi kemiskinan. Ini kemiskinan adalah memberi dampak terhadap pada banyak faktor. Banyak faktor. Ekonomi, faktor sosial, psikologis, faktor politik. Coba jelaskan apa saja. Kalau dari faktor kan Ekonominya dulu. Ekonomi, kalau faktor ekonomi itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena kan orang miskin, banyak miskin berarti mereka mengurangi konsumsi mereka. Nah, kemudian kalau untuk faktor pendidikan, kan kalau orang miskin itu kan kebanyakan banyak yang putus sekolah, apalagi di desa-desa tuh banyak yang putus sekolah. Di kota-kota tidak? Ada di kota-kota putus sekolah karena mungkin pergaulan juga. Nah, kemudian akses pendidikan mereka itu berbeda dengan akses pendidikan. Nah, itu ada ketimpangannya juga karena akses pendidikan di kota itu berbeda dengan akses lagi kualitas pendidikan di kota dan di tempat terpencil itu berbeda. Kemudian kalau untuk dampak psikologis itu banyak orang miskin itu yang stres karena itu mereka kan tidak punya uang, jadi mereka stres menjadi gila. Terus untuk faktor dampak di kan tadi ekonomi, psikologi, pendidikan, kesehatan, kan banyak orang miskin tinggal di jalanan, itu yang miskin sekali, tinggal di jalanan, terus tinggal di bawah jembatan, tempat-tempat kumuh begitu Pak. Jadi mereka kesehatannya itu banyak yang penyakitan begitu karena tempat tinggalnya mereka juga itu lingkungannya mereka. Terus untuk kan sudah lingkungan, pendidikan, psikologi, ekonomi, sosial. Kalau sosial itu cenderung orang miskin itu cenderung kayak minder begitu, kayak menutup diri, kayak merasa dirinya kayak miskin begitu tuh, jadi tidak mau berbaur sama orang-orang lain. Kan tidak mau berbaur sih, cuma kayak insecure begitu Pak. Nah, terus lagi itu Pak. Oke.
Kata-kata penutup hari ini. Kata-kata penutup lagi. Terima kasih.